Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada sore ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka acara koordinasi dan evaluasi persiapan pemilu tahun 2024. Adapun juga nanti ada acara pembahasan kaitannya dengan program-program kelurahan tahun 2024. Mudah-mudahan acara demi acara yang kita laksanakan pada sore ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, dan para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak pada sore hari ini. Adapun pada sore ini adalah kegiatan yang mana kita silaturahmi dari kelurahan datang ke RW, khususnya di sini lingkungan Panji. Kemarin kita ada kegiatan juga sama kegiatannya di lingkungan Kerajaan Timur. Nah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, kita melaksanakan kegiatan acara koordinasi ini di lingkungan Panji. Akan dilaksanakan pada sore ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah, yang ketiga yaitu tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan kepada Bapak Lurah ataupun kepada Bapak Insem selaku Babin Kamtibnas Kelurahan Megabudi. Yang keempat, penutup. Untuk acara pertama yaitu sambutan. Nah, pembuka, marilah kita buka acara pada sore ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah kita, Bapak Abdul Kamil. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati Pak Sodip, Pak Kasifam, Kelurahan Tegalgede, Pak Insem, Pak Kadipmas, Pak Tegalgede, Pak Yarwe, Pak Yarwe, Pak Irfan, dari Dimas ya, Dimas TPS yang pada siang hari ini bisa bertemu bersama kita bersama. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore hari ini. Ini merupakan sebuah kebahagiaan dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak RW yang sudah mengundang para pihak yang kita ingin kumpul dan kita ajak untuk sharing-sharing lah sambil silaturahmi. Nah, kenapa ini perlu kami lakukan? Ini sebenarnya sih silaturahmi biasa lah, cuma karena ada momentum pemilu, kemudian kan kita perluas dengan ini ketua KPPS, alhamdulillah pastinya juga bisa hadir, betul. Salam mensupport atas suksesnya pelaksanaan pemilu tahun 2024. Apa yang bisa kami lakukan? Tentu yang berhak di dalam pagar TPS itu adalah KPPS. Dan dalam hal ini dipercayakan pengamanannya kepada Bapak dan Ibu Mas dari TPS. Nah, kita support dari luar. Kami 3 pilar ya Pak Babin Kamtibnas, nanti ada dari Pak Babinsa. Kita memonitor, memantau keamanan, ketertiban, memantau ketika pelaksanaan itu potensi-potensi ancaman, potensi-potensi masalah, potensi-potensi hal yang lainnya yang bisa mengganggu terhadap pelaksanaan pemilu itu kita upayakan monitor sejak awal. Oleh karenanya kami butuh saran masukan dengan kondisi-kondisi yang ada. Beberapa minggu terakhir kemarin ini kan saya memang sering sosialisasi terkait dengan 3 pilar. Karena
karena ternyata setelah saya mati sekilas itu poin ini cukup krusial gitu. 5 tahun yang lalu itu di beberapa titik yang banyak rumah kos, khususnya di RW 4 ini gitu, ya. Banyak anak-anak kos yang pelajar, yang mahasiswa, yang notabene mereka itu intelektualitasnya baik, tinggi gitu ya, namun mungkin kurang informasi. Kalau 5 tahun yang lalu mereka bisa nyoblos di mana saja, asalkan bawa KTP elektronik gitu. Nah, sekarang ternyata peraturan itu berubah. Mereka harus daftar pindah-pindah. Tadi ada yang tanya, saya sedikit itu ya Pak Ivan ya. Info dari Pak RT, untungnya bukan Pak RT sini, gitu ya. Bukan Pak RT Tegal Gede. Ini dari adik saya yang ada di Sidoarjo itu. Jadi dia tanya ke Pak RT-nya yang ada di sana. Ini Sidoarjo loh Pak. Bisa kita bayangkan kalau ini juga Jember misalnya pelosok men. Biasanya kalau dari TPS luar datang langsung ke TPS, tapi di atas jam 12 siang dan bawa surat undangan dari TPS sebelumnya. Ini kan infonya sudah keliru gitu. Dia cukup bawa KTP-nya dengan undangannya. Adik saya itu kan DPT Jember, tinggal di Sidoarjo Pak. Jadi dia bawa kartu suara undangan dari sini, nyoblos di sana. Nah, ini kan lebih parah lagi informasinya. Tapi dari Pak RT bukan KPPS. Tapi saya sarankan tanya ke BPS. Nah, ini Sidoarjo, saya pikir sudah informasi ya kan, berikan kualitas yang mirip lah dengan Tegal Gede. Sidoarjo dekat Surabaya gitu. Yang khusus kepada pemilik-pemilik rumah kos itu mohon dilumpuhkan Pak RT, Pak RW bahwa sekarang anak-anak kos kalau mau lulus pastikan dia punya surat form pindah milih. Kalau dia tidak punya ya sebaiknya pulang 1 hari sebelumnya. Kalau dia masih niat nyoblos, kecuali pertimbangan lain dan punya alasan lain, dan terserah. Ya artinya tidak bisa nyoblos itu. Jangan sampai kemudian 5 tahun yang lalu saya dengar laporan itu ya, walaupun saya belum di sini, itu ada berdukan gitu Pak, orang 20, orang 10 dia mau nyoblos ya dengan berbagai argumennya dan sebagainya ya. Nah, bagaimanapun memang betul kalau berargumen bahwa hak suara itu adalah sebuah hak asasi yang dilindungi dan keberadaan dan dari segi aturan itu di atas undang-undang yang lain Pak. Tapi secara teknis itu kan perlu diatur. Dalam bahasa hukum itu leg spesialis, leg generalis. Sesuatu yang umum itu dikalahkan oleh sesuatu yang khusus. Nah khususnya apa? Jadi kita gak diatur. Orang 100 misalnya ya, rumah kosnya Pak Wahyudi datang ke TPS-nya Pak Iwan, bingung Pak, kartu suaranya tidak ada ya kan? Ini dari mana gitu. Padahal kelebihan kartu suaranya terbatas, hanya 2% ya, dari DPT yang ada. Kalau 2% berarti hanya 6 tambahan. Kalau misalnya DPT-nya 300, itu Pak. Nah, kecuali dia kemudian sudah ada pindah pilih. Kemarin sudah ada berapa di Tegal Gede? 100-an ya? Dan 106 kalau tidak salah. Sudah pindah pilih. Dan itu sudah ada lokasi TPS-nya Pak. Ada bawah. Kemungkinan ada banyak mungkin dari TPS 6 mungkin. Bisa jadi. G. Dan di situ sudah jelas Pak, di pindah pilih itu mereka itu ke TPS mana, kemudian dapat kartu suara berapa. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, dapat 3, dapat 4 sesuai dengan posisi dia. Kalau dia hanya pindah dari dapil sebelah, misalnya orang Patrang pindah sini ya, mungkin dia yang dapat hanya yang kabupaten. Gitu. Tapi kalau dia dari Bondowoso misalnya kan beda sudah. Tapi kalau dia dari Lumajang, dia masih dapat yang DPRD provinsi dan DPR RI. Tapi kalau dia mungkin sudah dari luar provinsi, ada yang dari Cirebon kemarin, dia hanya dapat presiden saja, gitu. Nah, seperti itu. Dan di situ sudah ada keterangannya dari yang dicentang-centang bahwa KPPS nanti akan paham. Nah, keberadaan kami di sini kita akan support, memastikan bahwa KPPS ini bekerja bisa nyaman, bisa tenang gitu kan ya. Apabila ada gangguan-gangguan lain ya di situ mengatasnamakan apapun dan siapapun ya mau intinya bikin kegaduhan dan sebagainya bisa disampaikan lah kepada kami pimpinan kan gitu Pak Ensum ya. Kan nanti Pak Ensum bisa menjelaskan lebih detail
Tapi saya rasa kalau pileg seperti ini Pak, kegaduhannya tidak terlalu lah ya. Beda kalau misalnya jenengan tuh pernah jadi pilkades. Pernah Pak ikut pilkades. Saya pernah jadi ketua panitia pilkades Pak. Seru biasanya. Iya 2013 itu. Wah terus macam-macam yang masuk. Ya wartawan, yang LS, tim sukses, lain-lain. Tapi insya Allah itu sudah. Kedua, harapan saya mohon KPPS itu betul-betul kompak di internalnya, kompak dalam segi kinerja, pemahaman, ya. Misalnya kartu suara sah tidak sah itu disamakan dulu, jangan sampai kemudian berdebat di TPS ya. Ya kalau misalnya bingung yang lain sebaiknya dipasrahkan ke yang dituakan. Salah satunya adalah ketua KPPS. Ya kan kemudian kami undang nih ketua KPPS beberapa strategi. Dan kami juga minta memang saya ke TPS minta laporan dari KPPS mungkin nanti kita coba petakan Pak TPS yang dianggap mungkin warnanya apa ya tingkat kerawanannya menengah gitu. Kalau tinggi insya Allah ada di sini. Menengah itu dalam artian ya mungkin sederhana salah satunya ya banyak warga potensi yang pindah pilih seperti banyaknya rumah kos dengan potensi apa ya dia di sini. Kebetulan pertemuan kita di sini ini pas ini sudah. Kedua mungkin ada caleg enggak di sini? Tidak ada ya Pak di wilayah kita tidak Tidak ada. Yang asli orang sini dan tinggal di sini. Tidak ada. Karena itu juga berpotensi Pak. Nah, aku kalah sama aku aja wah gitu kan. Ini kan bisa timbul loh. Pressure apa gitu kan. Itu sudah. Kalau lokasi insya Allah relatif tidak ada masalah ya. Hampir semuanya itu bisa terjangkau semua TPS-nya. Kami pun insya Allah pada tanggal 13 dan 14 itu juga akan melakukan mobiling ya mengunjungi TPS yang ada. Kita mohon terus berkoordinasi apabila ada mungkin coba mengganggu atau apa. Pokok wilayah lingkup kerja jenengan di garis TPS itu aja. Kalau di luar itu sampaikan aja kami. Jangan sampai kemudian normalin dioleh gitu silakan gitu. Tapi kan kita di wilayah sendiri akhirnya dicolongan, ditinggal gitu loh Pak. Jangan sampai begitu. Karena insya Allah kota itu datang malamnya ya, ini satu ya. malam 14 Ya malam 14 ini Pak. Iya malam 14 itu. Nah, itu untuk teknis lapangan mungkin untuk hari itu nanti bisa diindahkan Pak. Ya, kira-kira begitu. Artinya kan para petugas KPPS ini kan harus betul tenang lah. Termasuk kemudian jika dari saksi misalnya mohon maaf bikin kegaduhan dan sebagainya ya mas diingatkan nggak apa-apa ngomong kan tapi harus jelas. Yang kedua ya jangan sampai main tangan dan sebagainya. Kritis boleh nggak apa-apa tapi kan harus jelas. Jangan sampai terlihat gaduh sudah dijelaskan masih ruwet aja lah kan begitu kan ya. Nah ini kan kadang apa karena mungkin nggak paham, apa karena mungkin ya punya motif lain, kita bisa disampaikan. Tapi kita akan merapat nanti ke TPS mana ya. Kita kan di grup kan juga sudah ada ya, jadi bisa sharing-sharing kayak informasi pemilu, gitu kan. Nggak apa sharing-sharing di situ. Itu yang kita harapkan dari perhelatan tanggal 14 Februari. Dan ini tinggal menghitung hari saja. Ya praktisnya kan tinggal seminggu sebenarnya masa kampanye. Setelah itu sudah hari tenang. Nah ini mohon juga bisa sama-sama menjaga ketenangan ini sehingga persiapan distribusi, persiapan distribusi kotak suara, kemudian undangan itu pastikan betul-betul nyampe kepada pemiliknya. Apabila ada kendala, ya mohon koordinasi dengan Pak RT, Pak RW ya, karena beliau yang paling tahu, yang paling kenal, yang paling paham dengan kondisi warganya. Lagi sekitar sini kan banyak yang jarang tinggal di sini Pak ya. Mungkin pas keluar atau apa, ini Pak RT biasanya apa loh jamnya warganya itu. Itu terkait dengan pemilu. Yang kedua terkait dengan pelayanan kelurahan Tegal Gede, ada apa? Saya terus menyampaikan kita ada program web portal satu data ini yang mungkin bisa perlu dioptimalkan kembali, khususnya data rumah kos Pak, kemudian data UMKM.
hingga saat ini soalnya kok datanya ada berberat lagi itu Pak Surip ya. Hanya 63. Dan Pak Bupati juga berharap data sevalid mungkin Pak waktu tanggal 12 Desember kemarin hadir ke kelurahan itu Pak. Ini memang segini, sama lebih Pak. Prediksi saya itu kalau 500 ada Pak, harus betul lebih. Kalau misalnya ada 500 saja, kemudian satu rumah kos sambil rata-rata minimal 10 saja, 10 kamar. Kan minimal Pak kalau di sini. Mau ada yang 20. Pak RW berapa itu? 50 Pak kamarnya. Ya, misalnya 10 saja. Sudah 5.000 Pak kamar. Dan 5.000 orang. Nah 5.000 orang ini pertama ya ada potensi ekonomi, potensi kesejahteraan, sekaligus juga potensi ancaman trantipum gitu. Kita hanya berpikir ke sana. Kita tidak ngurusi masalah pajak, borong pajak mau enggak, selama ini juga ada aturan untuk itu. Tapi ketika kita tahu datanya, ya kita harapkan bisa juga upload di web, sehingga harapan kami pemilik kos itu juga makin dikenal, kemudian tidak sampai ada kamar yang kosong gitu kan. Ya kita pun juga sudah senang gitu. Karena dengan begitu pasti roda perekonomian di sekitar sini juga akan bergerak gitu. Kita betul-betul merasakan mungkin pada saat pandemi itu kan pemilik kos ya kalah kabut kan gitu Pak Wahyudi. Ya, sekarang ini kan sudah terbiasa. Demikian juga data UMKM. Monggo bisa di posting jika memang butuh sosialisasi, insya Allah Pak Suri beserta tim nanti siap akan mensosialisasikan. Yang terakhir mungkin sebagai pengantar juga saya sampaikan, dan ini mungkin bisa disosialisasikan juga ke warga Kelurahan Tegal Gede. Beberapa pemrosesan surat-surat itu Mbak yang ada di web itu sebenarnya bisa dilaksanakan via web, tidak harus hadir ke kelurahan, seperti ngurusi SKPK, surat kematian, surat kenal lahir ya Pak. Beberapa yang ada di website itu Pak. Itu cukup asalkan ada persyaratan yang lengkap seperti pengantar RT RW, saya sudah bayar pajak, sebagainya, difoto saja, dikirim di situ, insya Allah nanti akan dibalas. Kan khawatirnya ada warga kita yang masuk kerja jam 7 atau jam 8, pasti kan 1 jam atau setengah jam sebelumnya kan sudah berangkat ya dari rumahnya. Nanti pulangnya jam 3 atau jam 4. Nah, selama kurun waktu ini jam kerjanya staf saya Pak. Iya. Kan dia kapan ke kelurahan? Harus izin pimpinannya, harus cuti ataupun gimana kan nggak enak. Nah, kalau dia bisa cukup dengan WA walaupun dia di tempat kerjanya sambil kerja sambil WA kirim, kan hanya sebentar saja. Insya Allah bisa terlayani. Dan suratnya pun kita bisa kirim via WA. Kalau hanya butuh di print ya bisa. Tapi kalau dia saja waktunya sudah habis di jalan, ini kan masuk pasti Senin sampai Jumat atau bahkan sampai Sabtu. Kita jam kerjanya Senin sampai Jumat, kan nggak ketemu Pak. Dia di tempat kerja yang ngurusi kan kasihan harus begini. Dan pelayanan online ini bisa dikirim di luar jam kerja, nggak apa-apa. Tapi tetap kita layani di hari kerja dan di jam kerja Pak. Karena bagaimanapun kan staf kami itu kan ya butuh refreshing gitu kan ya. Ada yang bujang soalnya Pak. Yang malam minggu seperti ini kameramen ini Pak. Kalau dulu kerja terus bingung dia. Kapan nyarinya Pak ya? Nah, itu. Terus dicarikan. Apa perlu dicarikan Mas Dimas kameramen? Sudah dapat 3, tinggal milih. Ya itu sebagai pengantar ya. Bisa maksudnya. Prinsipnya sebenarnya kita ingin sharing silaturahim, ingin ketemu gitu aja Pak ya. Ada banyak acara sebenarnya momentum, cuma ini kan ada momentum yang besar yang perlu kita segera hadir dan mendekat kepada masyarakat. Memang saya nyampaikan kepada teman-teman Tiga Pilar, saya usahakan oleh sholat Jumat itu saya akan keliling ya, di beberapa masjid. Alhamdulillah saya sudah coba di dalam 4 Jumat ini beda-beda masjid di Tegal Gede Pak. Juga dalam rangka itu menyapa, berinteraksi dengan masyarakat walaupun waktunya juga tidak banyak. Nah kesempatan ini ya tadi setelah Jumatan langsung acara ini ya alhamdulillah bisa langsung berinteraksi. Tapi kalau misalnya ada saran masukan, ada pertanyaan yang lain di luar apa yang saya sampaikan, monggo, tidak apa-apa. Misalnya ini kan juga musim hujan,
Ya mungkin Pak RW, Pak RT juga mulai perlu mengagendakan kerja bakti ya, gitu kan ya, perlu lebih intens lah. Ya karena terkait dengan drainase, saluran, macam-macam. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak pada sore ini di tempatnya Bapak Ivan. Terima kasih juga Pak Ivan karena telah menyediakan tempatnya untuk acara diskusi pada sore ini. Mudah-mudahan dengan diskusi pada sore ini akan membawa manfaat bagi kita semua dan berkah juga untuk kita semua. Kami selaku perwakilan dari Kelurahan Tegal Gede mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat penyambutan atau sajian yang diberikan kurang berkenan di hati. Dan saya harapkan untuk pemilu tahun 2024 jangan lupa disampaikan juga kepada warga agar menggunakan hak pilihnya tanggal 14 bulan 2 ini 2024 ini. Saya harapkan pemilu kita tanggal 14 nanti akan menjadi pemilu yang damai untuk kita semua ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.